Hai hai, masih bersama dengan Anissa AE Channel. Di part kali ini menceritakan tentang Gus Rizky yang ngajak Sasa buat makan siang. Cie, tapi mereka ketemu sama Brahma. Kok bisa sih? Eits, tunggu dulu, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya. Selamat mendengarkan. Kebetulan saja lewat di sini dan lihat kamu. Kok rasanya pingin menyapa? Ucap Gus Rizky sambil mengelum senyum saat melihat wanita di depannya salah tingkah. Berarti tindak pundi Gus? Tanya Sasa pelan. Kemana saja asal ada kamu, ucap Gus Rizky yang semakin membuat Sasa tak nyaman. Wajah Sasa langsung memerah. Entah kenapa dia menyukai ucapan dari Gusnya itu. Tapi di hatinya yang lain menolak. Dia belum menyelesaikan hafalan, bahkan belum diwisuda. Jangan sampai hatinya kotor karena ada seseorang yang memasukinya. Saya pulang dulu Gus. Sasa langsung berpamitan ketika melihat Gladys sudah mendekat dengan motornya. Motor itu berhenti tepat di depan Sasa. Pengemudinya pun cukup kaget saat melihat pujaan hati ada di depan mata. Seperti mendapatkan durian runtuh. Bukan sembarang durian, tapi durian montong yang sangat harum dan menggoda. Belum makan kan? Mau makan dulu, tawar Gus Rizky saat Sasa naik ke boncengan. Belum, mau ikut kalau ditraktir, jawab Gladys cepat saat melihat kesempatan. Kapan lagi bisa makan siang bareng Gus yang tampaknya kelewatan? Mau makan di mana? Tanya Gus Rizky senang, merasa undangannya diterima dengan baik. Masa bodoh walau bukan Sasa yang menjawab. Yang penting wanita itu ikut. Tak mungkin Sasa akan menolaknya kan? Di ayam bakar sebelah sana aja. Ayamnya enak, tempatnya juga oke, jawab Gladys yang tak sempat ditolak oleh Sasa. Oke, aku ambil motor dulu ya, kata Gus Rizky lalu berjalan meninggalkan Sasa. Tunggu dulu, ucap Gladys menahan. Gus Rizky terdiam, lalu melihat ke arah Gladys dengan pandangan tak mengerti. Tolong mundur dulu beberapa langkah. Tak mengerti, lelaki itu menuruti apa yang dikatakan oleh Gladys. Dia mundur beberapa langkah, lalu berhenti. Kenapa sih? Gantengnya kelewatan Gus, ucap Gladys sambil mengulum senyum. Wajah Gus Rizky memerah malu. Lalu matanya menatap
ke arah Sasa yang menunduk. Bersyukur wanita itu tak melihat bagaimana malunya dia. Dengan cepat dia berjalan ke arah motor yang diparkir di dekat penjual es degan. Gladys langsung menjalankan motornya mendahului. Hatinya berbunga. Wanita mana yang tak bahagia jika diajak makan oleh lelaki pujaan? Tanpa disadari bahwa Sasa yang diboncengannya mulai menata hati. Sasa bingung dan kalut. Sebenarnya dia juga senang bisa makan bersama Gus Rizky. Tapi di hatinya yang lain ada rasa berbeda. Ingin menolak. Apalagi jika makan bersama Gladys. Dia takut mungkin tak bisa menjaga rasa yang bergejolak di dada. "Kamu kenapa ngomong iya aja sih pas diajak makan?" tanya Sasa. "Rezeki mah gak boleh ditolak. Apalagi makan bareng lelaki tampan," ucap Gladys sambil tertawa. "Ya ampun, itu Gus loh." "Iya, dia kan emang Gus kamu, tapi bukan Gusku," jawab Gladys sekenanya. Kesalahan besar jika seperti ini. Bisa-bisa dia akan dihukum karena telat masuk ke pesantren. Tak hanya itu, dia juga tak mau punya rasa dengan Gusnya. "Kamu suka sama dia?" tanya Gladys yang membuat Sasa tersedak. "Kok kamu tanya gitu?" "Jawab dulu, suka apa enggak sama dia?" tanya Gladys memaksa. Sasa menarik napas panjang. "Aku gak mau mikirin cowok dulu, mau fokus hafalan." "Syukur deh, soalnya aku gak mungkin saingan sama teman sendiri," ucap Gladys dengan bahagia. Wanita yang berada di boncengan belakang itu menunduk dalam, menguatkan hati, menata diri, mengucapkan doa agar cita-citanya menjadi seorang hafizah tak terkendala oleh lelaki. Insya Allah akan ada jodoh yang terbaik untuknya, dan itu bukan Gus Rizky. "Siap-siap panggil aku Ning ya," gurau Gladys yang disambut tawa oleh Sasa. Motor berhenti di depan sebuah rumah makan sederhana. Memang terlihat sederhana dari depan, tapi di dalamnya sangat luas. Terlihat dari banyaknya motor yang terparkir di sana. Ada puluhan. Rumah makan itu bisa dibilang tempat anak kuliah mencari makan, dengan harga yang ramah di kantong dan rasanya pun enak. Gus Rizky mengikuti langkah Gladys yang memasuki ruang makan. Mereka memilih tempat duduk di gazebo dekat taman. Di bagian belakang ada taman dengan air mancur kecil, serta ada beberapa gazebo yang mengelilinginya. Suara gemericik air dan suasana yang asri membuat para pengunjung betah.
Seorang pramusaji datang mendekat, memberikan buku menu pada Gus Rizky. Tanpa menunggu lama, lelaki itu langsung memberikannya pada Sasa. "Maaf, saya puasa Rajab," tolak Sasa yang disambut dengan wajah kecewa lelaki itu. Gadis langsung menerima buku menu, lalu memesan 2 ayam bakar spesial ditambah 2 es jeruk. "Ini menu andalan di sini loh, enak banget." Gus Rizky tersenyum lalu mengangguk, mengiyakan apa yang dikatakan oleh Gladys. "Oh iya, perkenalkan, nama saya Gladys," ucap Gladys sambil mengulurkan tangannya. "Saya Rizky," ucap Gus Rizky sambil mengatupkan kedua tangan. Gladys tersenyum malu, lupa jika lelaki yang bersamanya itu adalah seorang Gus. Tentu tak ingin bersentuhan dengan wanita, bukan? "Kamu Sasa kan? Sasa Atmaja?" tanya Gus Rizky pada Sasa yang melihat taman di tengah-tengah halaman. Sasa terkesiap sesaat, lalu mengangguk. Bodoh sekali jika berkata bukan. Pasti Gus Rizky juga sudah mencari tahu namanya dan di mana alamat rumahnya. Hal itu terdapat di kantor pengurus. Juga kartu keluarga lama dan kartu mahasiswa. Dia sengaja tidak membawa KTP yang menunjukkan statusnya sebagai janda. Kali ini dia berharap lelaki itu tak mencari tahu lebih dalam tentang dirinya pada Bunyai. Gladys berubah menjadi reporter, menanyai lelaki yang bersamanya itu dengan intens. Terlihat Gus Rizky menjawab dengan tenang, sambil sesekali tersenyum. Matanya beberapa kali melihat ke arah Sasa yang hanya menunduk. "Jadi, kenapa sampai sekarang belum menikah?" tanya Gladys penasaran. "Belum menemukan yang cocok saja," ucap Gus Rizky sambil tersenyum. "Sampai saat ini juga belum ketemu yang cocok." Kali ini pertanyaan Gladys benar-benar membuat telinga Sasa merasa gatal. Kenapa wanita itu terlihat tidak punya sopan santun? Lelaki yang sedari tadi memperhatikan Sasa dan temannya itu mulai gerah. Sudah beberapa puluh menit dia ada di depan kampus, sejak sebelum Sasa keluar dari sana. Lelaki itu tetap memandang Sasa tanpa berani menyapa. Takut jika tiba-tiba mantan istrinya itu kabur. Memang benar, Sasa terlihat sangat berbeda. Lebih anggun dan tak seenaknya sendiri. Beberapa kali dia membuang muka atau menundukkan pandangan, tak melihat pada lelaki yang berada bersamanya. Wanita itu juga terlihat lebih dewasa, jauh berbeda dengan saat bersamanya dulu.
Dengan mengumpulkan sedikit keberanian, dia mulai berjalan mendekat ke arah gazebo. Sebenarnya dia sangat malu untuk menemui Sasa, tapi hatinya yang lain ingin menemuinya. Selain tak ingin wanita itu pergi lagi, juga tak ingin melihat sang lelaki yang bersamanya mencuri pandang terus-menerus pada Sasa. Sebagai seorang lelaki, dia juga tahu bagaimana ekspresi seorang lelaki yang jatuh cinta. Seperti lelaki yang bersama Sasa itu, memandang mantan istrinya terus-menerus dan membuatnya jengah. Apa dia cemburu setelah 2 tahun mereka berpisah? Assalamualaikum, ucap Brahma pada orang-orang yang berada di gazebo itu. Semua menjawab salam, tapi tidak dengan Sasa. Wanita itu terpaku di tempatnya dengan menahan napas. Untuk menarik napas lagi pun rasanya sangat sulit. Dia ingin langsung menghilang dari sana, pergi meninggalkan lelaki yang baru datang dengan segala kenangannya. Untuk apa kamu kesini? Tiba-tiba Sasa bersuara. Memandang Brahma tak suka. Menemuimu tentu saja, sayang, jawab Brahma sambil tersenyum manis. Lelaki itu masih tetap tampan. Auranya juga membuat orang-orang di sana ingin mencari perhatian. Namun tidak dengan Sasa ataupun dengan Gus Rizky. Pergilah, aku tak ingin menemuimu, ucap Sasa pelan sambil memalingkan wajah. Brahma memandang Sasa dengan sayu. Tanpa menunggu untuk dipersilakan, dia tetap duduk di samping wanita itu. Beri aku kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku janji akan menjadi suami yang baik untukmu. Suami? Gus Rizky terkejut. Begitu pula dengan Gladys. Oh iya, perkenalkan, saya Brahma, mantan suami Sasa, ucap Brahma sambil mengangsurkan tangannya pada Gus Rizky. Ragu, Gus Rizky pun menyambut uluran tangan Brahma. Namun, sepertinya Anda harus pergi dari sini, Bung. Bukankah dia hanya mantan istri Anda? Dia pun tak ingin bertemu dengan Anda. Pergi? Apa hak kamu menyuruh saya pergi? Tanya Brahma sambil menatap tajam ke arah lelaki yang tangannya belum dilepaskannya. Saya calon suaminya. Cuplikan part selanjutnya. Ada kelenjar aneh yang masuk ke dalam hati Sasa. Di khitbah setelah wisuda, apakah dia tak salah dengar? Bukankah itu hanya menunggu bulan saja? Namun, kenapa Gus Rizky malah memilihnya?
bukankah banyak gadis di pesantren yang bersiap untuk menerima khidbahnya?